Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang ibu mertua kaya raya yang selama ini dihormati, tiba-tiba berpura-pura jatuh bangkrut. Semua orang terkejut, terutama menantunya yang selama ini hidup enak dari uang kerja keras sang suami. Namun apa yang terjadi setelah itu sungguh di luar dugaan. Alih-alih setia menemani, menantunya justru menunjukkan wajah aslinya, hingga tega membuang ibu mertua itu di hutan pinus yang sunyi. 2 hari ibu tua itu berjuang antara hidup dan mati, sampai akhirnya ia pulang dengan luka dan tekad membara. Dan saat kebenaran terungkap, hidup sang menantu pun hancur seketika. Sebelum memulai cerita, tulis di kolom komentar, dari mana saja kamu menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah kawasan elit di pinggiran kota, berdiri sebuah rumah megah bercat putih dengan pagar besi hitam yang menjulang kokoh. Halamannya luas, dipenuhi tanaman hias yang terawat rapi, sementara di garasi terparkir 2 mobil mewah yang selalu berkilau seperti baru keluar dari showroom. Dari luar, siapapun yang lewat pasti akan mengira bahwa penghuni rumah ini hidup tanpa kekurangan sedikit pun. Penghuni rumah itu adalah Bu Ratna, seorang wanita berusia 60 tahun. Wajahnya teduh dengan keriput halus yang menunjukkan perjalanan panjang hidupnya. Meski kaya raya, Bu Ratna tetap sederhana dalam berpakaian. Ia lebih suka kebaya rumahan dengan kain batik dibanding perhiasan mencolok. Namun, satu hal yang tak bisa ditutupi adalah wibawa yang selalu memancar dari sorot matanya. Ia dikenal sebagai wanita yang bijaksana dan dermawan, sering membantu tetangga maupun panti asuhan. Bu Ratna tinggal bersama putra sematawayangnya, Ardi, serta menantunya yang cantik namun manja, Maya. Ardi adalah pria pekerja keras, seorang kontraktor muda yang sukses berkat ketekunannya. Rambutnya selalu rapi, wajahnya serius, namun penuh kasih kepada ibunya. Ia selalu berusaha memberikan yang terbaik, baik untuk keluarganya maupun untuk Maya, istrinya. Sementara itu, Maya, menantu Bu Ratna, adalah sosok yang memesona dengan kecantikan khas wanita kota. Kulitnya terawat, rambut panjangnya selalu ditata di salon, bibirnya selalu dihiasi lipstik mahal. Namun di balik senyum manis yang ia tunjukkan kepada tetangga, tersimpan sifat yang berbeda. Maya adalah wanita yang hanya ingin hidup enak tanpa harus bersusah payah. Setiap pagi, Maya duduk di ruang makan bermeja marmer sambil menyesap kopi latte buatan mesin mahal. Ia kerap memandangi deretan tas branded yang berjejer di lemari kaca ruang pribadinya, lalu tersenyum puas. Saat Ardi berangkat kerja, Maya seringkali hanya melambaikan tangan seadanya, lalu kembali menekuni layar ponselnya, sibuk berbelanja online. Bu Ratna yang memperhatikan menantunya hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar, Maya tidak pernah benar-benar peduli pada keluarga, apalagi padanya. Maya seringkali mengabaikan percakapan saat Bu Ratna mencoba menasihatinya. Bahkan ketika tetangga datang berkunjung, Maya lebih suka memamerkan perhiasan atau cerita liburannya ke luar negeri, daripada sekadar berbincang hangat. "Bu, coba lihat cincin baru saya. Berlian asli. Ardi yang beliin," ucap Maya suatu sore sambil menunjukkan jarinya di depan tetangga. "Wah, cantik sekali, Maya. Ardi memang suami yang baik," balas tetangga dengan senyum. Namun dalam hati, Bu Ratna hanya tersenyum getir. Ia tahu, Ardi membelikan semua itu bukan karena benar-benar mau, melainkan demi menjaga rumah tangganya tetap harmonis. Malam itu, setelah para tamu pulang, Bu Ratna duduk termenung di ruang tamu yang luas. Ia menatap ke arah dinding penuh foto keluarga yang dipajang rapi. Ada foto almarhum suaminya yang dulu membangun kekayaan keluarga mereka dengan keringat dan perjuangan. Ada juga foto Ardi saat wisuda, berdiri gagah dengan toga, senyum bangga Bu Ratna di sampingnya. Namun kini, suasana rumah yang dulu penuh kasih sayang berubah menjadi dingin. Kehangatan itu tergantikan oleh topeng-topeng kepura-puraan. Bu Ratna mulai menyadari sesuatu. Menantunya tidak pernah benar-benar mencintai keluarga ini.
Yang Maya cintai hanyalah uang dan kemewahan yang melekat di rumah megah ini. Malam semakin larut. Angin malam berhembus melalui celah jendela besar ruang tamu. Bu Ratna masih duduk dengan wajah murung. Perlahan, ia mulai berpikir keras. Ada sesuatu yang mengusiknya. Sebuah ide yang belum pernah terlintas sebelumnya. Ia ingin tahu, seberapa dalam ketulusan menantunya. Apakah Maya benar-benar menerima dirinya sebagai mertua? Atau hanya menerima kekayaan yang dimilikinya? Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Bu Ratna berbisik lirih. Mungkin sudah waktunya aku menguji dia. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya tinggal di rumah ini. Suasana rumah besar itu tiba-tiba terasa mencekam. Seolah dinding-dinding megahnya menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Pagi itu, suasana rumah masih sama seperti biasanya. Aroma kopi mahal memenuhi ruang makan. Sementara Maya duduk santai dengan gaun tidur sutra berwarna merah marun. Ia sibuk memainkan ponsel. Jari-jarinya cepat mengetik keranjang belanja online yang penuh dengan barang-barang mewah. Di seberangnya, Bu Ratna hanya memandang dengan tatapan hening, seakan menyimpan sesuatu yang berat dalam pikirannya. Ardi keluar dari kamar dengan kemeja putih rapi. Ia menyalami ibunya, lalu mencium kening Maya sebelum berangkat kerja. Aku pulang sore. Ya, jangan lupa makan siang. Jangan terlalu banyak jajan online, Maya, katanya sambil tersenyum. Maya hanya mengangguk singkat, bahkan tanpa menatap wajah suaminya. Bu Ratna menunggu Ardi benar-benar pergi. Lalu ia meletakkan cangkir tehnya di meja. Dengan suara pelan namun penuh tekanan, ia berkata, Maya, ada yang perlu ibu sampaikan. Maya mendongak dari ponselnya. Wajahnya tampak malas menanggapi. Apa lagi, Bu? Jangan panjang-panjang ya. Saya lagi sibuk. Sorot mata Bu Ratna menajam. Perusahaan ibu sudah jatuh. Utang menumpuk. Semua aset sebentar lagi akan disita bank. Rumah ini juga mungkin akan kita jual. Mulai hari ini, kita tidak lagi hidup mewah. Pernyataan itu seketika membuat Maya terperangah. Bibirnya terbuka, matanya membesar. Namun, cepat-cepat ia menutupi keterkejutannya dengan senyum hambar. Maksud ibu apa? Masa sih? Selama ini kan kita hidup enak. Gak pernah ada masalah. Ibu tidak bercanda, Maya. Suara Bu Ratna lirih tapi tegas. Mulai sekarang, kita harus hidup sederhana. Tidak ada lagi perhiasan baru. Tidak ada belanja berlebihan. Bahkan uang belanja bulanan mungkin hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Maya menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan hidup tanpa tas branded, tanpa liburan ke Bali, tanpa pesta arisan di hotel bintang 5. Senyumnya memudar. Wajahnya berubah muram. Ibu, kalau memang begitu, ya sudah, saya ikut saja. Ucapnya datar, mencoba menahan emosi. Namun sorot matanya tak bisa berbohong. Ada kekecewaan yang dalam. Beberapa hari setelah pengumuman itu, rumah megah itu mulai terasa berbeda. Maya benar-benar menunjukkan perubahan sikap. Ia sering mengomel ketika menu makan malam hanya sayur bening dan tempe goreng, bukan steak atau makanan impor seperti biasanya. Bu, ini masakan apa? Masa setiap hari sayur dan tahu? Saya ini bukan orang kampung. Gerutu Maya suatu malam. Wajahnya cemberut. Bu Ratna menatapnya dalam diam. Dadanya perih mendengar kata-kata itu. Tak hanya soal makanan, Maya pun mulai menjauh. Jika biasanya ia suka duduk di ruang keluarga bersama Bu Ratna, kini ia lebih sering mengurung diri di kamar, sibuk menelpon teman-temannya sambil mengeluh. Iya, rumahku sekarang kayak rumah orang miskin. Gak ada yang enak. Aku stres banget. Bu Ratna yang mendengar dari balik pintu hanya bisa menghela napas. Ujian yang ia rencanakan mulai membuahkan hasil. Topeng manis menantunya perlahan mengelupas, memperlihatkan wajah aslinya. Malam itu, Bu Ratna kembali duduk di kursi goyang di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangannya jatuh panjang di lantai marmer yang dingin. Ia menatap foto almarhum suaminya. Dengan suara bergetar, ia berkata, Pak, doakan saya kuat. Saya ingin tahu, apakah benar menantu kita hanya mencintai harta?
Kalau ternyata benar, saya tak akan tinggal diam. Di luar, angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergemerisi. Seolah alam pun menyimpan rahasia besar yang sebentar lagi akan terungkap. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Bu Ratna. Rumah yang biasanya penuh dengan tawa palsu dan kehangatan semu, kini mulai dipenuhi suasana dingin dan penuh keluhan. Maya, yang dulu selalu tersenyum manis di depan mertuanya, kini wajahnya kerap masam. Pagi itu, Bu Ratna menyiapkan sarapan sederhana, nasi, sambal terasi, dan telur dadar. Aroma harum telur goreng memenuhi dapur kecil yang kini jarang digunakan. Saat semuanya tersaji di meja makan, Ardi duduk dengan tenang, berusaha tetap ceria. "Terima kasih, Bu. Masakannya enak sekali," kata Ardi sambil tersenyum tulus. Namun Maya yang duduk di sampingnya langsung mengerutkan dahi. Ia mengaduk-aduk nasi di piringnya dengan malas, lalu menghela napas panjang. "Mas, masa sarapan cuma begini? Dulu kan kita selalu ada roti impor, jus segar, atau paling tidak sosis daging. Sekarang kok jadi kayak orang susah begini?" Ardi menoleh, menatap istrinya dengan kecewa. "Maya, sudah aku bilang, kita harus berhemat. Lagi pula ini buatan ibu, seharusnya kamu bersyukur." Maya mendengus pelan, lalu menyingkirkan piringnya tanpa menghabiskan makanan. Bu Ratna menatap kejadian itu dengan hati yang perih. Dalam diam, ia menyadari, menantunya sudah tidak bisa menutupi kebenciannya terhadap kondisi yang mereka hadapi. Hari demi hari, Maya semakin berani. Saat Bu Ratna sedang duduk di teras rumah dengan pakaian sederhana, Maya mendekat sambil melipat tangan di dada. "Bu, saya gak habis pikir. Kalau memang sudah bangkrut, kenapa ibu gak cari cara lain? Pinjam uang ke teman bisnis? Atau jual perhiasan? Jangan cuma pasrah begini." Nada suaranya tinggi, penuh tuntutan. Bu Ratna menoleh perlahan, menatap mata Maya. "Maya, hidup itu tidak selalu soal uang. Kadang kita harus belajar sabar, menerima keadaan apa adanya." Maya mendengus sinis. "Itu kata orang yang memang sudah gak punya apa-apa. Saya gak mau ikut tenggelam bersama kesialan ini, Bu." Ucapan itu membuat dada Bu Ratna sesak. Ia menahan air mata, tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Malamnya, saat Ardi pulang kerja, Maya kembali menyalakan bara. Ia duduk di kamar sambil mengeluh panjang lebar. "Mas, sampai kapan kita begini? Aku gak tahan. Aku malu sama teman-temanku. Semua nanya kenapa aku gak pernah ikut arisan lagi. Kenapa gak belanja lagi? Aku cuma bisa alasan sakit kepala. Mas, kita harus pikirin masa depan, bukan nungguin ibu terus." Ardi terdiam, menunduk. "Maya, itu ibuku. Aku gak bisa ninggalin beliau begitu saja." "Tapi aku bisa," balas Maya cepat. Matanya tajam penuh kebencian. Kalimat itu menusuk hati Ardi. Ia menatap istrinya dengan kecewa mendalam, namun tidak berkata apa-apa lagi. Bu Ratna yang mendengar percakapan dari balik pintu kamar menutup mulutnya rapat agar tidak menangis terisak. Ia tahu benar kini, Maya hanya mencintai uang, bukan keluarganya. Dalam hatinya, tekad semakin mengeras. Ia harus melanjutkan ujian ini sampai akhir, sampai wajah asli menantunya terbongkar di hadapan semua orang. Di luar rumah, malam terasa hening, hanya suara jangkrik yang bersahutan. Namun di dalam hati Bu Ratna, badai mulai menggulung. Ia tahu, sebentar lagi akan tiba saatnya, saat kebenaran benar-benar terkuak, meski harus melalui jalan yang menyakitkan. Langit pagi itu terlihat cerah, seakan tidak tahu bahwa ada rencana busuk yang sedang dipendam di dalam rumah megah itu. Maya sudah menyiapkan sesuatu di kepalanya. Ia sudah tidak tahan hidup sederhana. Baginya, Bu Ratna hanyalah beban yang mengekang kebebasan hidupnya. Saat Ardi sibuk dengan proyek di luar kota, Maya menghampiri Bu Ratna yang sedang duduk di ruang keluarga, mengenakan kebaya sederhana warna coklat. "Bu, ayo ikut saya jalan-jalan. Katanya udara di hutan pinus bagus buat kesehatan. Sekalian kita refreshing biar gak suntuk terus di rumah." Senyum Maya terlihat manis, namun matanya menyimpan niat yang gelap.
Bu Ratna sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Mereka pun berangkat dengan mobil sedan hitam milik Ardi. Sepanjang perjalanan, jalanan menanjak dan berliku. Kanan kirinya dihiasi pepohonan pinus yang menjulang tinggi. Udara terasa dingin menusuk kulit, namun pemandangannya indah menenangkan. Sampai di tengah hutan pinus yang sepi, Maya memarkir mobil di dekat jalan setapak. Ia mengajak Bu Ratna turun dan berjalan menuju sebuah bangku kayu tua yang berada di bawah pohon besar. "Bu, duduk di sini aja ya. Saya mau ke toilet sebentar. Di ujung sana ada warung kecil," katanya. Ucap Maya sambil tersenyum tipis. Bu Ratna menurut. Ia duduk di bangku kayu, memandang pepohonan yang bergoyang diterpa angin. Daun-daun kering jatuh berjatuhan, menciptakan suara lirih yang mengisi kesunyian. Ia menunggu dengan sabar. Namun menit demi menit berlalu. Setengah jam, lalu 1 jam. Tak ada tanda-tanda Maya kembali. Bu Ratna mulai gelisah, menatap sekeliling. Ia bangkit, berjalan perlahan ke arah tempat parkir mobil tadi. Dan hatinya seakan diremas ketika sampai di sana. Mobil itu sudah tidak ada. Bu Ratna berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba meyakinkan diri, mungkin Maya hanya memindahkan mobil. Namun setelah berkeliling sebentar, kenyataan pahit menamparnya. Ia ditinggalkan. Udara hutan semakin dingin. Angin berhembus kencang, membuat suara gemerisik daun terdengar mencekam. Burung-burung terbang rendah, seakan ikut merasakan kesedihan wanita tua itu. "Ya Allah, tega sekali dia," bisik Bu Ratna dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Maya di sisi lain, sudah melajukan mobil dengan wajah penuh kepuasan. Di dalam hatinya, ia merasa bebas. Akhirnya, gak ada lagi beban mertua. Aku bisa hidup enak sama Ardi tanpa gangguan. Senyumnya licik. Tangannya menggenggam setir erat seolah ia baru memenangkan pertarungan. Sementara itu, Bu Ratna berjalan terseok di antara pepohonan. Sepatunya kotor oleh tanah. Tubuhnya mulai menggigil. Ia mencoba mencari jalan keluar, namun hanya menemukan jalan setapak yang semakin dalam menembus hutan. Senja mulai turun, langit memerah, dan suara serangga malam semakin ramai. Sendirian di hutan pinus yang sepi, Bu Ratna berusaha kuat. Namun dalam hatinya, luka itu terlalu dalam. Ia tak pernah menyangka menantunya tega membuang dirinya seperti sampah. Malam pertama di hutan pinus menjadi mimpi buruk bagi Bu Ratna. Udara begitu menusuk tulang. Dinginnya menembus kebaya tipis yang ia kenakan. Ia duduk meringkuk di bawah pohon, mencoba menghangatkan diri dengan memeluk lutut. Angin malam membawa suara-suara aneh. Lolongan anjing hutan dari kejauhan, gemerisik dedaunan yang terdengar seperti langkah kaki, dan sesekali suara burung malam yang membuat suasana semakin mencekam. Perutnya mulai perih karena lapar. Sejak pagi ia belum menyentuh apapun. Di tengah kegelapan, Bu Ratna berusaha mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia menemukan beberapa dedaunan dan buah kecil di semak belukar. Walau ragu, ia tetap mencoba menelan sedikit demi menyambung tenaga. Seteguk air hujan yang menetes dari daun ia tampung dengan telapak tangannya, lalu diteguk dengan penuh syukur. Keesokan paginya, sinar matahari menembus sela-sela pohon pinus yang menjulang tinggi. Bu Ratna bangun dengan tubuh pegal, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat. Namun tekadnya masih ada. Dengan langkah tertatih, ia menyusuri jalan setapak, berharap menemukan jalan keluar. Setiap langkah terasa berat. Tapi ia terus melangkah, hanya ditemani suara burung dan bisikan angin. Di kejauhan, ia melihat sebuah pondok kecil, seakan menjadi harapan. Namun ketika ia mendekat, ternyata pondok itu kosong dan sudah lama ditinggalkan. Atapnya reot, pintunya patah. Ia masuk sebentar untuk berteduh, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Hari kedua terasa lebih kejam. Lapar semakin menyiksa. Kakinya mulai lecet, tubuhnya kian lemah. Beberapa kali ia hampir jatuh tersungkur. Namun ia paksa berdiri lagi. Setiap kali rasa putus asa datang, ia memejamkan mata. Teringat wajah almarhum suaminya dan Ardi yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. "Pak,
Ardi, semoga Allah beri saya kekuatan. Saya harus pulang. Saya harus buka semua kebusukan menantu itu. Bisiknya dengan suara bergetar. Sore menjelang. Langit mulai meredup. Tubuhnya goyah. Hampir roboh ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan suara seseorang dari kejauhan. Bu, Bu, Anda baik-baik saja. Seorang pria parubaya, warga desa yang sedang mencari kayu bakar, menemukannya. Dengan wajah terkejut, pria itu segera menolong Bu Ratna. Ia memberikan air minum dari botol yang dibawanya, lalu menopangnya dengan penuh kepedulian. Astaga, Bu, kenapa ibu bisa ada sendirian di hutan ini? Air mata Bu Ratna menetes deras, bercampur lega. Saya ditinggalkan, saya dibuang di sini, jawabnya terisak. Tanpa banyak bertanya, warga desa itu membawanya keluar hutan, melewati jalan kecil yang akhirnya mengarah ke perkampungan. 2 hari penuh penderitaan akhirnya berakhir. Namun di balik penderitaan itu, hatinya kini dipenuhi amarah dan tekad yang membara. Ia tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Mata Bu Ratna menatap lurus ke depan. Tatapannya penuh dendam. Senja yang merona di ufuk barat seolah menjadi saksi bisu lahirnya tekad baru seorang ibu mertua yang sudah terlalu lama disakiti. Dengan tubuh masih lemah, Bu Ratna akhirnya berhasil pulang ke rumahnya berkat bantuan warga desa yang menolongnya keluar dari hutan pinus. Mobil warga itu berhenti di depan gerbang besar rumah megahnya. Saat langkah Bu Ratna menapaki pekarangan, hatinya campur aduk antara luka, marah, dan kecewa. Di dalam rumah, suara tawa terdengar jelas. Maya duduk di ruang tamu dengan pakaian mewah barunya, sambil asyik mengobrol dengan 2 temannya. Di meja, tersaji kue impor dan minuman kaleng mahal. Seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Maya hidup seperti biasa, bahkan lebih bahagia tanpa keberadaan mertuanya. Aku lega banget. Sekarang rumah ini kayak milikku sendiri. Gak ada lagi mertua yang sok bijak itu. Ujar Maya dengan nada sombong, disambut tawa temannya. Tapi katanya kalian lagi bangkrut. Mei, kok masih bisa foya-foya gini? Tanya salah seorang temannya. Maya terkekeh sinis. Bangkrut? Halah, itu cuma urusan mertua. Aku masih bisa atur Ardi biar tetap kerja keras cari duit buat aku. Jadi aku gak akan kekurangan. Kalimat itu menusuk hati Bu Ratna yang mendengarnya dari depan pintu. Ia melangkah masuk dengan wajah tegas. Tubuhnya masih terlihat lelah tapi matanya tajam penuh wibawa. Tawa yang tadi memenuhi ruang tamu langsung berhenti. Maya terperanjat. Tubuhnya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ibu? Suaranya tercekat. Teman-temannya saling pandang. Lalu buru-buru pamit. Meninggalkan Maya yang kini sendirian berhadapan dengan mertuanya. Bu Ratna berjalan perlahan. Setiap langkahnya terasa berat namun penuh kekuatan. Ia berdiri tegak di hadapan menantunya, lalu berkata dengan suara dingin, Maya, kau tega sekali. Kau tinggalkan aku di hutan. 2 hari aku hampir mati. Dan semua itu hanya karena kau tidak mau kehilangan kenyamanan hidupmu. Maya berlutut. Air matanya menetes. Bu, maafkan saya. Saya hilaf. Saya cuma takut hidup miskin. Saya. Cukup. Potong Bu Ratna dengan suara lantang. Membuat Maya terdiam. Kau pikir aku benar-benar bangkrut? Kau pikir semua yang kulakukan itu kebetulan? Tidak. Maya. Itu semua hanya ujian untuk membuka kedokmu. Maya menatap dengan mata membelalak. Tak percaya. Apa? Maksud ibu? Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menatapnya tajam. Semua asetku masih ada. Perusahaanku baik-baik saja. Aku hanya berpura-pura bangkrut untuk melihat siapa yang benar-benar tulus di keluarga ini. Dan ternyata, kau hanya haus harta. Kau bahkan tega membuang mertuamu sendiri demi hidup enak. Wajah Maya langsung pucat pasi. Keringat dingin bercucuran. Tangannya gemetar hebat. Semua sandiwara manis yang ia bangun runtuh dalam sekejap. Pada saat itu, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Ardi baru pulang kerja. Ia terhenti saat melihat ibunya berdiri gagah.
sementara Maya berlutut di lantai dengan wajah ketakutan. "Bu, Maya, ada apa ini?" tanyanya dengan bingung. Bu Ratna menoleh ke arah Ardi, lalu berkata dengan tenang namun penuh luka. "Nak, sekarang saatnya kau tahu siapa sebenarnya istrimu." Ardi berdiri terpaku di pintu ruang tamu. Matanya bergantian menatap ibunya yang berdiri tegak dengan wajah tegas, dan istrinya yang berlutut gemetar di lantai. Suasana rumah yang biasanya penuh kehangatan kini berubah menjadi medan pengadilan. "Ibu, apa maksud semua ini?" Suara Ardi bergetar, tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Bu Ratna menoleh menatap putranya. Matanya berkaca-kaca namun penuh ketegasan. "Nak, 2 hari ini ibu sengaja menguji menantumu. Ibu berpura-pura jatuh miskin. Dan apa yang terjadi? Ibumu ini dibuang sendirian di hutan pinus yang sepi. Kau tahu, 2 hari ibu hampir mati kedinginan. Hanya karena istrimu ingin terbebas dari beban seorang mertua yang ia kira sudah tak punya apa-apa." Ardi ternganga. Tubuhnya bergetar. "Apa? Maya, ini benar?" Suaranya meninggi, penuh kekecewaan. Maya menunduk. Wajahnya penuh air mata. "Mas, aku hilaf. Aku cuma takut hidup miskin. Aku gak bermaksud." "Diam, Maya," potong Ardi dengan suara bergetar marah. "Kau tega sekali. Tega sama ibuku." Maya merangkak mendekati Bu Ratna, berusaha memegang ujung kain kebaya mertuanya. "Bu, maafkan saya. Saya janji akan berubah. Saya menyesal." Namun Bu Ratna menepis tangannya dengan kasar, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sorot matanya dingin, penuh luka. "Kau sudah memperlihatkan wajah aslimu, Maya. Semua kebaikan yang kulakukan untukmu kau balas dengan pengkhianatan. Aku tak bisa lagi menoleransi seorang menantu yang hanya melihatku sebagai mesin uang. Mulai malam ini, kau tidak lagi bagian dari keluarga ini." Suara Bu Ratna bergema di ruang tamu yang hening. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dada Maya. Ardi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia merasa hancur, antara cintanya pada istrinya dan bakti pada ibunya. Namun ia tahu, apa yang dilakukan Maya sudah melampaui batas. "Mas, tolong jangan biarkan ibu usir aku. Tolong, Mas." Maya memohon dengan suara parau, wajahnya penuh keputusasaan. Ardi hanya bisa menggeleng. Suaranya bergetar. Aku sudah gak bisa lagi. Maya, kau bukan istri yang kucintai dulu. Kau sudah melukai ibuku. Aku gak bisa maafkan itu." Bu Ratna memanggil pembantunya. "Kemas barang-barang Maya. Sekarang juga." Beberapa saat kemudian, koper berisi pakaian Maya diletakkan di depan pintu. Dengan tubuh lemas, Maya dipaksa berdiri. Air matanya mengalir deras. Kakinya gemetar melangkah keluar rumah. Ia menoleh sekali lagi, berharap masih ada belas kasih. Namun pintu besar itu ditutup rapat di belakangnya. Suara kunci berputar menandakan berakhirnya statusnya sebagai bagian dari keluarga itu. Maya jatuh terduduk di teras. Koper lusuh di sampingnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis histeris. Dunia yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Sementara di dalam rumah, Bu Ratna duduk di kursi goyangnya dengan wajah muram namun tegas. Ia tahu keputusan ini pahit, namun harus dilakukan. Ardi berlutut di samping ibunya, menggenggam tangan wanita tua itu sambil terisak. "Bu, maafkan aku. Aku tidak tahu istri yang kupilih bisa sejahat itu." Bu Ratna mengelus kepala putranya dengan lembut. "Bukan salahmu, Nak. Lebih baik kau tahu sekarang, daripada kita hancur lebih dalam nanti." Di luar, Maya berjalan menjauh dengan langkah terseok, membawa kopernya di jalanan malam yang dingin. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Yang ia tahu hanyalah satu. Rumah megah yang dulu ia kuasai kini bukan lagi miliknya. Malam itu, jalanan kota terasa dingin dan lengang. Di bawah lampu jalan yang redup, Maya berjalan terseok dengan koper kecil di tangannya. Wajah cantiknya kini kusam, matanya sembab, rambutnya acak-acakan. Setiap langkahnya terasa berat,
Bukan hanya karena tubuhnya lelah, tapi juga karena hatinya yang hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya, Maya benar-benar terjun ke jurang penderitaan. Tanpa keluarga, tanpa rumah, tanpa uang, ia hanya bisa tidur di emperan toko dan terminal bus. Tubuhnya yang dulu terbiasa dengan kasur empuk kini harus beralaskan kardus tipis yang bau. Pakaian mewahnya kotor, lusuh, dan menarik tatapan iba sekaligus hina dari orang-orang yang lewat. Setiap kali ada mobil mewah melintas di jalan, Maya selalu menoleh cepat. Sekilas ia berharap Ardi muncul, menjemputnya pulang. Namun yang datang hanya kenyataan pahit. Ia hanyalah gelandangan yang tak dipedulikan siapapun. Sementara itu, di rumah besar yang kembali tenang, Bu Ratna perlahan bangkit dari luka batinnya. Ia masih sering duduk di kursi goyang di ruang tamu, memandangi foto-foto lama sambil bersyukur pada Allah bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Kini ia hanya ingin hidup damai bersama Ardi, putra yang tulus mencintainya tanpa pamrih. Ardi sendiri merasa lega sekaligus bersalah. Lega karena ibunya selamat dari penderitaan, namun bersalah karena tidak menyadari lebih cepat sifat asli Maya. Namun Bu Ratna selalu menenangkannya. Nak, jangan salahkan dirimu. Hidup ini penuh ujian. Yang penting, kita masih bersama dan kita sudah melihat siapa yang benar-benar tulus di sisi kita. Berita tentang Maya yang menjadi gelandangan akhirnya sampai juga ke telinga tetangga. Mereka terkejut, tak menyangka wanita yang dulu suka pamer kekayaan kini harus hidup di jalanan. Beberapa orang menggelengkan kepala, mengingat bagaimana dulu Maya sering meremehkan mereka hanya karena tidak sekaya dirinya. Suatu sore, saat Bu Ratna dan Ardi pulang dari pasar, mereka melihat Maya duduk di trotoar, tubuhnya gemetar kedinginan, matanya kosong menatap jalan. Koper kecil yang dulu penuh pakaian mewah kini terbuka, berisi baju lusuh yang tak berharga. Ardi spontan ingin mendekat. Hatinya masih menyimpan belas kasihan. Namun Bu Ratna menahan lengannya. Nak, kadang hidup harus mengajarkan dengan cara yang keras. Biarkan dia merasakan akibat dari perbuatannya. Ini bukan kebencian, tapi karma dari sikapnya sendiri. Ardi menunduk, menahan air mata. Ia tahu ibunya benar. Maya menoleh ke arah mereka. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar seakan ingin berkata sesuatu. Namun Bu Ratna hanya menatapnya sebentar, lalu melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Langkah mereka menjauh, meninggalkan Maya yang kini tenggelam dalam penyesalan. Hidup yang dulu penuh kemewahan kini tinggal kenangan. Dan untuk pertama kalinya, Maya benar-benar merasakan arti kehilangan, bukan hanya harta, tapi juga keluarga, cinta, dan harga dirinya. Cerita ini adalah karya fiksi, yang ditulis untuk menggugah hati dan menyampaikan pesan moral. Jika ada kesamaan nama atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu semata-mata kebetulan dan bukan berdasarkan kisah nyata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.